Di dekat rumahku ada pustaka baru, gedungnya megah dan besar sekali. Aku dan teman-teman berkunjung ke sini, membaca dan menulis supaya pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Dadang. Buat adik-adik yang di rumah, tetap stay di rumah aja, tidak kemana-mana. Belajarnya di rumah aja. Ya, ke pagi ini Kak Dadang akan bercerita tentang kanguru dan koala. Di benua Asia hiduplah induk kanguru dan anaknya. Waktu itu musim kemarau, suasana semua kering dan tandus. Induk kanguru dan anaknya kehausan untuk mencari air. Mereka udah berjalan berapa kilometer, tetapi air yang dicari belum ketemu juga. Kemudian anak kanguru, "Ibu, aku haus sekali," kata anak kanguru kepada induknya. "Sabar ya sayang, ibu akan mencari air buat kita. Kalau kamu udah capek, ibu gendong ya." Kemudian induk kanguru menggendong anaknya. Kemudian dia naik suatu bukit mencari ada lembah yang kemungkinan ada air. Dilihatnya pada suatu lembah yang pohonnya masih hijau. Kemudian induk kanguru membawa anaknya turun ke lembah itu dan mencoba untuk mencari air. Kebetulan di sana ada tanda-tanda air di sana. Induk kanguru meletakkan anaknya untuk beristirahat, kemudian dia mencoba mencangkul untuk mendapatkan air. Kemudian dia mengali tanah, buang tanah, mengali tanah, buang tanah. Kalau dia udah merasa capek, dia berusaha untuk istirahat sebentar, kemudian dia mengulangi pekerjaannya. Cangkul tanah, buang tanah, cangkul tanah, buang tanah, hingga ketemulah air yang mereka cari. Kemudian induk kanguru, "Hai anakku, ini airnya, sudah kita jumpa." "Hore, kita udah jumpa airnya," kata anak kanguru kepada induknya. Anak kanguru dan induknya minum sepuas-puasnya. Kemudian dia mengisi kantongnya masing-masing untuk perbekalan beberapa hari berikutnya. Kemudian mereka pulang dengan gembira. Mereka wajahnya udah segar karena sudah mendapatkan air yang banyak. Keesokan harinya anak kanguru menceritakan peristiwa itu kepada anak koala. Anak koala masih lemas lagi ya karena dia belum dapat minum air. Kemudian anak koala bilang, "Anak kanguru, kok kamu segar-segar aja? Tidak sepertiku, haus, capek," kata anak koala kepada anak kanguru. Anak koala, "Iyalah, aku udah minum air yang banyak bersama ibuku," kata anak kanguru kepada anak koala. Anak koala minta, "Anak kanguru, antarkan aku ke sana ya. Aku juga ingin mendapatkan air," kata anak koala kepada anak guru. Kemudian anak kanguru mengantarlah anak koala ke tempat mereka menjumpai air. Mereka berjalan mendaki bukit dan menuruni lembah yang mereka cari. Sesampainya di sana, ternyata bekas galian mereka yang semalam itu udah tertimbun kembali oleh pasir. Makanya mereka harus mencangkulnya kembali. Kemudian anak kanguru mengatakan kepada anak koala, "Anak koala, apakah kamu dulu yang mencangkul atau aku?" kata anak kanguru kepada anak koalanya.
Kemudian anak koala mengatakan, "Aku lagi capek, kamu aja dulu ya, aku istirahat dulu," kata anak koala. Kemudian anak kanguru mengambil cangkulnya dan mencangkul tanah, buang tanah, cangkul tanah, buang tanah. Setelah dia capek, dia istirahat, kemudian dia memanggil anak koala. "Anak koala, aku sudah capek nih, ini giliran kamu lagi." Kemudian anak koalanya bangun dari istirahatnya, kemudian dia berjalan 1 langkah, 2 langkah. "Anak koala, anak kanguru, aku masih capek, aku belum bisa nyangkul," kata anak koala kepada anak kanguru. Kemudian setelah selesai istirahatnya, anak kanguru mencangkul lagi, cangkul tanah, buang tanah, cangkul tanah, buang tanah. Begitu seterusnya hingga anak kanguru kecapean lagi, kemudian dia istirahat. "Anak koala, giliran kamu lagi mencangkul, aku udah banyak nih mencangkulnya, sekarang giliran kamu," kata anak kanguru kepada anak koala. Kemudian anak koala bangun dari tidurnya, kemudian dia berjalan 1 langkah, 2 langkah. "Aduh, anak kanguru, perutku sakit, aku gak bisa nyangkul," kata anak koala kepada anak kanguru. Anak kanguru bersabar juga, kemudian setelah dia istirahat, dia pun mencangkul kembali, cangkul tanah, buang tanah, cangkul tanah, buang tanah, hingga beliau mendapatkan mata air dan kemudian air pun didapatnya. Mendengar suara air, anak koala bangun dari tidurnya. Dia pun minum sepuas-puasnya sambil mengibaskan ekornya yang panjang itu berputar-putar sehingga mengenakan tubuh dari anak kanguru. Anak kanguru merasa sakit karena ulah anak koala tadi. Anak kanguru menjadi geram karena dia merasa ditipu oleh anak koala. Karena waktu bekerja mencangkul tadi dia tidak mau, sedangkan udah bisa mendapatkan hasilnya, dia bersukaria sehingga melupakan anak kanguru. Jadinya anak kangurunya menjadi geram, kemudian ekor anak koala tadi yang kena tubuhnya ditariknya sekuat-kuatnya sehingga putuslah ekor anak koala tadi. Sampai sekarang anak koala tuh tidak punya ekor lagi. Dulunya anak koala itu mempunyai ekor yang panjang, tapi mulai dari saat itu anak koala tidak punya ekor lagi karena ekornya udah ditarik oleh anak kanguru karena geram melihat ulah anak koala. Demikian cerita kanguru dan anak koala. Dari cerita ini, kalau kita dengan teman-teman tuh harus membantu, suka menolong. Tidak boleh seperti anak koala yang suka bohong, tidak mau bekerja sama. Kalau mendapat hasilnya, dia mau menang sendiri. Demikian cerita Kak Dadang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam literasi, baca, baca, baca.